Salam, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan berikan kami sehat, kami boleh menikmati udara segar di pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nas renungan kita hari ini tertulis dalam Yeremia 30 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita adalah teguran yang mendatangkan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Akibatnya, tentu kita tidak luput dari teguran. Ditegur orang tua, ditegur guru atau dosen, ditegur pimpinan di tempat kerja, ditegur oleh pimpinan rohani atau hamba Tuhan, bahkan ditegur sendiri oleh Tuhan. Adapun respon tiap-tiap orang ketika menerima teguran itu berbeda-beda. Ada yang bisa menerima dengan lapang dada, tapi tidak sedikit yang mengeraskan hati, tersinggung, marah, dan berkeras, tidak mau mengakui kesalahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, teguran Tuhan terhadap umat-Nya ada berbagai cara melalui firman-Nya. Masalah peristiwa atau situasi yang terjadi. Penghukuman atau teguran Tuhan atas bangsa Israel dan Yehuda berupa pembuangan ke tanah Babilonia merupakan sebuah bentuk pendisiplinan Allah kepada umat pilihannya. Penghukuman itu bagi Yehuda sangat berat, sehingga Yeremia pun menggambarkan seperti seorang laki-laki yang akan melahirkan. Ia merasa sakit teramat di pinggangnya dan memucatkan wajahnya karena penderitaan tersebut. Bahkan Tuhan menyebutkan luka mereka itu seakan tak tersembuhkan dan teramat parah. Kesakitan dan penderitaan mereka disebabkan pemberontakan dan dosa-dosa mereka terhadap Tuhan. Berkali-kali Allah mengingatkan mereka dan meminta pertobatan mereka. Namun mereka menolak, hingga tangan Tuhan yang kuat itu terayun mendisiplinkan mereka. Namun penghukuman itu tidak akan berlangsung selamanya. Tuhan akan menyatakan belas kasihan dan pertolongan pada saatnya. Dan inilah yang patut disyukuri Yehuda. Allah memang menghukum mereka, tetapi Allah juga mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah memang membuang mereka, tetapi Allah juga yang memulangkan mereka.
Sungguh Allah memang memukul mereka, tetapi Ia juga yang memulihkan mereka dengan kasih serta penyertaan-Nya. Dalam Ayub 5 ayat 17-18 mengingatkan kita, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena Dialah yang melukai, tetapi juga membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila saat ini kita menerima teguran Tuhan dalam bentuk apapun, mari kita belajar untuk tetap mengucap syukur, karena setiap teguran selalu mendatangkan kebaikan bagi kita, membuat hidup kita jauh lebih baik, memurnikan iman kita, dan bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi dan memperdulikan kita. Jika ada sesuatu yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita, mari kita menganggap itu sebagai pil yang pahit yang akan menyembuhkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya di tengah kesesakan mereka, karena penyertaan Tuhan nyata bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar, yang menguatkan iman percaya kami, karena kami tahu atas kekurangan dan kesalahan kami, Engkau patut menghukum kami karena kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Biarlah kami kuat dan jangan berputus asa, karena kami tahu Engkau merencanakan sesuatu yang baik kepada kami. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, dan yang bergumul Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.